Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya dengan Horst itu sudah lama, sudah sejak saya tahun 99. Waktu itu saya penelitian, Pak Horst sedang persiapan mengantar tim rumah produksi dari Inggris yang buat film dokumenter tentang perburuan ikan terbang. Jadi sejak saat itu bisa dikatakan beliau mentor saya, banyak belajar hal khususnya kemaritiman Nusantara. Nah, untuk kegiatan Abu Hanifah Institute ini 3 tahun lalu kami sempat diminta oleh Departemen Pendidikan untuk terlibat di pameran di Eropalia. Nah, kita diminta untuk buat perahu Padewakan. Itu dibuat di Tanah Beru, terus bongkar ulang, dibawa ke Belgia, dirakit kembali selama 2 pekan dan dipamerkan selama 6 bulan. Nah, itu menjadi kegiatan itu saya tidak tahu bagaimana ceritanya, itu mungkin diketahui oleh pihak Australia. Maka dikontaklah Pak Horst untuk diskusi untuk membuat perahu yang digunakan pelaut-pelaut orang Makassar berlayar ke Australia. Nah, singkat cerita saya diajak Pak Horst untuk terlibat. Jadi keterlibatan ini saya seperti analoginya itu kira-kira seperti kita menemukan telur dinosaurus dan kita diberi kesempatan di laboratorium untuk melihat mulai dari menetas sampai dewasa. Karena di kegiatan kita terlibat dari proses pembuatan seperti tadi, mulai tebang dan sampai tiba di Yirkala di Northern Territory Australia. Jadi kami sebagai yang memiliki minat terhadap tradisi kemaritiman itu sangat kesempatan yang luar biasa, karena kalau buat seperti ini kan yang seperti yang disampaikan Pak Horst tadi itu sudah punah perahu Padewakan ini sudah punah ya kurang lebih 100 tahun yang lalu. Dan itu sejarahnya jauh lebih panjang dibanding pinisi. Kalau pinisi kan ya mungkin tidak sampai 1 dekade, tapi kalau perahu Padewakan itu bisa sampai 100. Meskipun bukan Padewakan namanya, tapi kalau kita lihat relief di Candi Borobudur yang dibuat 1 milenium lalu, 1000 tahun lalu, itu hampir bentuknya itu persis mirip Padewakan, paling tidak jenis layarnya itu yang jenis layar segi 4. Jadi layar tanja namanya. Ini ada miniaturnya seperti ini. Ini layarnya segi 4. Jadi ini bahannya berbahan karoro, bahasa lokal itu sejenis dengan lontar, maksudnya bangsa palma yang kelapa masuk semua di situ. Jadi ini ditenun, diambil seratnya dulu ditenun, baru dijahit kembali seperti yang tampak di perahu Padewakan. Bang Ridwan. Bagaimana cerita awal gabung ekspedisi ini? Seperti apa Bang Ridwan ya? Ya, selain awalnya diminta untuk mendokumentasikan proses pembuatan, kan pihak Australia ini kegiatan utamanya adalah pembuatan film dokumenter. Ya, kan mereka tidak mungkin ada terus selama proses pembuatan kurang lebih makan waktu 6 bulan. Jadi saya diminta untuk mendokumentasikan itu. Nah, ketika menjelang selesai dan perekrutan saya ditanya kembali, bisa nggak ikut berlayar? Ya, saya bisa. Terus ya itu di situ di proses pelayaran ya, kegiatan utama saya itu ya mendokumentasikan, tapi ya terlibat juga sebagai kru, khususnya sebagai membantu Pak Horst sebagai asisten ya, urus dokumen, terus hal-hal yang bersifat teknis manajerial yang ya kalau yang dilakukan langsung oleh para kru itu agak kurang aksesnya, seperti urus paspor, terus visa, hal-hal dokumen kapal. Seperti itu. Baik. Bang Ridwan bisa kenalin siapa kru Padewakan? Siapa nama Padewakan? Ada namanya kah? Kami ada 12 orang. Pertama itu Anton Daentompo, itu kalau di foto paling khas karena dia sering pakai topi bajak laut. Oh iya. Bob tugas utamanya itu sebagai jurumudi. Terus ada yang Daenyandrang. Daenyandrang ini bisa dikatakan satu-satunya yang dia pernah menggunakan jenis layar tanja. Karena yang komunitas terakhir di Sulawesi Selatan yang menggunakan jenis layar ini adalah orang Galesong. Jadi yang jadi bukannya kunci utama pengetahuan
dan praktek layar tanja ini ada pada Dan Nyanrang. Terus dia dibantu oleh keluarganya Dan Aba itu lebih muda, saya lebih tua daripada Dan Aba, tapi untuk pengalaman jauh lebih banyak. Ada juga Dan Sewang, pelaut Makassar. Jadi ini tetangganya harus di Benteng Sombopu. Terus ada pelaut, ini yang pelaut yang saya sebutkan tadi 4 orang pelaut-pelaut dari Makassar. Jadi mereka berkolaborasi dengan pelaut dari Mandar. Ya ini. Oke, silakan lanjut. Anton Den Tompo, terus ini Dan Nyanrang. Dia untuk layar itu beliau yang sangat ahli. Ini Dan Nabah, membantu untuk urusan layar. Berikutnya ini Dan Sewang. Terus ada Pak Abdul Muiz, ini Pak Abdul Muiz, pelaut dari Mandar. Ini kan kita harus bilang ya, cari satu orang tua yang bisa baca-baca lah doa, karena kita ini anak muda semua, jadi kita rekrut Pak Muiz. Terus ini juga Pak Basir, kalau manjat-manjat beliau ahlinya, pelaut dari Mandar juga. Berikut, oh ini, selain pelaut tadi saya sama Vino, ini Rovinus dari NTT ikut terlibat juga sebagai pelaut amatiran, sama Guswan. Nah Guswan ini yang tadi sebelum saya dia sudah pernah berlayar ke Australia pakai perahu sandeng sama timnya dari Korpala Unhas. Jadi satu-satunya anggota tim yang pernah melayari rute yang sama itu Bang Guswan. Kalau saya sendiri itu baru sampai Somlaki, tapi kalau yang ini Bang Guswan ini dari alumni dari Korpala Unhas. Korpala. Terus ini saya. Ada juga satu yang cuma sempat ada Pak Horst, sempat di Larantuka itu Bang Anas. Ini Bang Anas, ini Herculesnya kalau tahu Padewakan, tapi karena ada kecelakaan, ya itu sampai di sini. Ada juga Dullah X ini. Dullah. Yeah. Jadi itulah yang kru yang terlibat langsung di pelayaran pada perahu Padewakan. Kecuali Bang Anas, lainnya itu mulai berangkat dari Makassar sampai Australia. Memang krunya dipilih yang pernah melalang buana di lautan ya, Bang Ridwan? Ya, yang jelas harus pernah pengalaman berlayar. Cuma ya kan untuk mencapai yang ideal tidak juga, karena ya tadi bisa seperti yang disampaikan Pak Horst itu sudah banyak yang tidak berlayar dengan perahu Padewakan. Bang Ridwan, bisa mulai cerita bagaimana ekspedisi dimulai? Jadi kalau secara formal itu kan ekspedisinya dimulai kalau tidak salah tanggal 8 Desember 2019 di Makassar. Itu kita berangkat, tapi karena belum terlalu, khususnya peralatan keselamatan belum lengkap, kami singgah di Galesong selama kurang lebih 4 hari. Dari Galesong itu menujulah kan kita Pak Horst sering pantau cuaca. Jadi sering, karena ini kan kita mengandalkan angin barat, jadi Pak Horst sering cek cuaca di internet, ini anginnya sudah sampai di mana. Jadi itu proses awalnya. Dan ya itu tadi kita dari Makassar menuju Bulukumba ke Selayar, ke arah selatan, terus sampai ke NTT. NTT itu ya melalui Laut Flores, beberapa pulau kecil, seperti Alor, sebagian ini saya sudah Alor, hingga yang terakhir itu kita sampai di Somlaki. Nah dari Somlaki menyeberang ke Australia. Untuk pelayarannya itu kalau tidak salah itu total durasinya itu lebih 40 hari. Tapi kalau kita cuma ambil durasi berlayarnya di laut itu kurang lebih 20 hari. Itu tidak jauh beda kalau kita baca di buku Welles. Waktu dia berlayar dari Makassar ke Somlaki itu dia cuma butuh waktu kalau tidak salah itu 12 hari. Jadi hampir sama durasi pelayarannya. Kemudian Bang Ridwan, sepertinya ekspedisi ini dilakukan hampir sama persis seperti apa yang dilakukan nenek moyang kita dulu. Kemudian untuk makan saja katanya memakai tembikar, itu seperti apa tuh Bang Ridwan? Ini kan pelayarannya kita merekonstruksi cara kurang lebih 200 tahun lalu. Jadi beberapa teknologi yang diketahui itu digunakan seperti itu dulu ya kita buat. Terus kalau masih ada dijual seperti tembikar kita beli.
Jadi kita beli di Galesong itu beberapa gerabah yang tempat air, terus gelas. Sebenarnya gelas itu bukan untuk digunakan umum, malah digunakan di hotel-hotel. Jadi itu yang kita beli yang dari tembikar itu. Terus yang berbentuk seperti piring itu kalau secara tradisional itu bukan untuk sebagai piring, tapi untuk membakar ubi kayu. Kalau kita di Mandar buat semacam jepa, itu makanan tradisional dari Singkong. Nah itu yang kita gunakan selama pelayaran, termasuk masak nasi. Nah masaknya itu ini mungkin bisa teman-teman lihat, ini haluan perahu kan? Ini depannya. Nah kita masak itu di sini di depan tiang layar. Jadi buat semacam kotak. Di dalam kotak itu kita susun batu untuk dudukan pancinya. Di situ terus ini saya mau jelaskan secara anatomi perahunya. Nah di dalam ini kita ruang untuk beristirahat. Adapun untuk mengemudi itu adanya di sini kurang tidak terlalu sama, tapi ya kira-kira memberi gambaran di bagian perahu. Nah ini selama pelayaran saya sempat buat sketch bagian-bagian perahu. Ini kira-kira begini irisannya. Jadi di bagian bawah itu ini adalah batu balas. Jadi itu berapa ton harus kita bawa ya? 3 trek. Kira-kira itu 3 trek batu kali kita bawa sebagai beban. Karena ini perahu kan tidak ada bawaan banyaknya, jadi dia agak ringan. Nah itu kalau perahunya ringan itu berbahaya. Jadi di batu balas supaya stabil, beratnya itu di tengah. Ini terus tempat masak tadi, ruang tidur para kru di sini. Ada semacam tempat di dalam, balai-balai, terus untuk alat-alat navigasi, peta, apa semua di bagian sini, termasuk ruang kapten, dalam hal ini horse di sini. Nah kalau untuk pertanyaannya di mana biasa ini kan perahu tidak ada toiletnya. Nah, jadi kalau mau kencing saja ya tinggal berdiri di samping. Tapi kalau mau buang air ya duduk di ini, ada kita buat di bagian belakang itu ada kayu, tinggal jongkok aja di situ. Jadi kalau mau cebok ada timba ya, bagaimana caranya itu ya tidak jatuh. Jadi itu memang betul-betul tradisional. Tapi untuk yang modern itu yang jelas harus ada alat keselamatan karena itu disyaratkan untuk pelayaran internasional. Terus kita juga dibantu alat-alat navigasi untuk lebih ke itu pendataan, tracking rute, terus perakiraan cuaca. Dan karena itu kita gabungkan dengan pengetahuan tradisional milik para kru. Oke, Bang Ridwan, selama ekspedisi ini apa saja yang tidak boleh dilakukan, pantangannya apa saja, apakah itu ada juga selama ekspedisi, Bang? Iya, itu kan ada kepercayaan untuk beberapa pelaut tradisional ya. Yang paling sering itu diungkapkan ya, kan mereka pemali itu menyebut kalau bahasa Makassarnya atau bahasa Mandarnya buaya kan kanene, itu kita tidak boleh sebut namanya langsung. Tidak boleh menyebut buaya atau kanene kan itu nenek atau apa kayak. Jadi ya, itu dianggap pemali. Apalagi waktu di perairan Australia kan itu banyak sekali buayanya, dan kita juga dihimbau oleh pihak sana ya jangan sekali-kali turun ke laut karena banyak sekali buaya dan juga ubur-ubur. Selain itu ya kalau misalnya menyebut binatang berkaki 4 dan ungkapan-ungkapan yang bernada pesimis itu kita dipemalikan untuk menyebut di atas perahu. Bang Ridwan, ini kan pelayarannya begitu jauh, hampir setengahnya jarak sampai Merauke ya. Apakah selama ekspedisi ini mengalami kendala? Iya, yang kendala utama itu ada nanti itu di video dilihat. Pertama itu waktu, tapi itu kan memang sudah diprediksi layar robek karena itu memang tidak akan tahan, makanya kita bawa layar yang berbahan sintetis, yang plastik. Itu dan waktu kan saya tidak ada di atas Padewakan karena saya mengambil gambar di perahu kapal pengantar. Nah itu suasananya pasti tegang dan itu sangat terasa waktu kejadian patah kemudi. Oh, patah kemudi juga ternyata ya?
Ya, patah kemudi juga. Nah, kemudi itu kan bisa dikatakan kalau kemudi tidak berfungsi kan kita tidak bisa apa-apa. Meskipun bagus layar, tapi tidak bagus kemudinya itu tidak bisa apa-apa, jadi hanyut saja. Jadi untuk kita bawa cadangan, cadangan pun patah. Jadi karena khawatir, karena tujuan kereta api berikutnya itu masih jauh, jadi harus putuskan itu waktu ya kita kembali, kita ditarik oleh kapal pengantar kembali ke dasar itu di dekat bandara di Pulau Alor. Kita perbaiki itu beberapa hari. Jadi untung Bang Pino itu dia punya jaringan kekerabatan di sana, punya keluarga, jadi kita mudah dapat kayu. Nah, kita juga diuntungkan di kapal pengantar ini ada tukang perahu yang bisa membantu kami di proses pembuatan kemudi. Kami tidak membayangkan kalau kita tidak punya tukang kayu, terus bahan juga tidak ada. Nah, itu kan pasti dialami oleh pelaut-pelaut dulu waktu zaman 200 tahun lalu ketika ke Australia, layar robek, kemudi patah. Cuma ya kita karena ini waktunya terbatas dan kita harus betul-betul hati-hati ya, itu bawa kapal pengantar yang menggunakan mesin. Jadi ya seperti saya sampaikan di perahu Padewakan ini sama sekali tidak ada mesin. Jadi murni layar. Tapi kami bawa kapal pengantar yang kapal motor untuk antisipasi keadaan darurat. Misalnya seperti tadi yang patah kemudi, terus mungkin kalau tiba-tiba ada yang sakit, kalau ada kapal motor kan bisa langsung dievakuasi ke darat. Selama ekspedisi menuju ke Australia ini kan pasti singgah ke pulau satu dan pulau yang lainnya. Apakah kru hanya menghabiskan waktu misalnya istirahat saja atau ada kegiatan lain yang dilakukan? Ya, kalau kru itu ya karena kita bawa sampan, ya khususnya kru-kru dari Mandarin yang lincah naik sampan kecil, mereka itu berhenti, selesai berlabuh ya langsung cari ikan mancing. Mancing. Mancing, jadi alhamdulillah ikan-ikan segar itu kita banyak stok kalau di perairan Indonesia. Nanti di Australia itu tidak, karena kita dilarang mancing. Terus kegiatan yang lain itu ya turun ke darat, beberapa kru itu bukan santai-santai lah begitu ke pasar. Kalau saya sama Bang Ucu nanti bisa juga di perairan di beberapa pulau kecil di Indonesia itu kita singgah gelar bacaan, bawa buku-buku. Ya karena waktu beberapa hari sebelum berangkat itu kan ada pameran buku di Makassar, jadi kami buka donasi di media sosial. Alhamdulillah banyak bantu, baik dalam bentuk uang maupun buku secara langsung. Itu yang kita belikan buku kalau dalam bentuk uang. Dan kalau kita ada komunitas di tempat yang kami singgah itu kami kasih donasi buku. Sampai di Somlaki itu ya kami berikan lagi buku-bukunya. Bang Ridwan, ada ini nggak cerita yang lucu, terngiang-ngiang sampai sekarang selama ekspedisi kah? Yang palingan itu kayak kita hampir semua itu kayak jadi anak-anak semua itu kalau hujan. Kan kita terbatas air tawar, jadi kalau hujan itu langsung buka baju semua kan. Cuci baju, jadi itu kalau tidak saya itu di mana ya, kayaknya di perairan Selayar ya. Itu sudah penuh sampo apa semua, tiba-tiba hujannya berhenti. Nah, itu ya kalau ada genangan air itu meskipun kotor tapi genangan itu kita manfaatkan untuk cuci juga. Itu salah kalau itu tadi kalau mau buang air apa kan ya meskipun laki-laki semua tapi ya mikir-mikir juga, tapi khususnya kami yang tidak terbiasa ini, tapi kalau para pelaut itu ya langsung aja biar meskipun kita makan di tempat makan tadi itu ya kalau dia mau buang air ya buang air aja di situ di haluan. Oke, Bang Ridwan, ini pertanyaan terakhir. Kenapa Bang Ridwan mau ikut serta ekspedisi Padewakan ke Marigi ini? Apa pentingnya menurut Bang Ridwan? Ya, karena ini kan sebelum ini kan saya sudah memiliki minat terhadap dokumentasi kebudayaan maritim. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu ya kita diberi kesempatan untuk melihat langsung. Dan ini kan jarang sekali. Perahu ketiga, ini kan dalam 30 tahun terakhir cuma 3 perahu Padewakan yang dibuat. Pertama yang tahun 89 itu yang sekarang di Museum Darwin. Yang kedua itu yang kami pamerkan di Belgia. Yang ketiga ini, nah alhamdulillah ya saya terlibat semua ini yang 2. Cuma yang pertama itu kan, yang kedua itu perahunya tidak dilayarkan. Nah ini yang Padewakan yang ini dilayarkan. Jadi ketika diminta untuk ditanya apakah mau ikut, ya saya ingin ikut karena tadi bisa melihat khususnya pengoperasian layar ini.
ini kan susah sekali nih layar dioperasikan dan berbahaya. Hmm. Dan hampir semua kru itu pernah dibentak oleh host kalau salah-salah tadi temalinya itu kita sampai itu bodoh-bodoh semua itu di atas. Tidak ada pintarnya kalau mengoperasikan ini karena kalau tidak hati-hati itu bisa ini kalau ini tidak bagus ikatannya itu yang khususnya den nyandrang yang den naba yang sering ada di situ dia bisa hancur kalau kena ini bambu. Bayangkan ini beratnya perahu ini kalau tidak salah lebih 20 ton waktu kami timbang di Australia. Layar ini kan dia bisa mendorong, nah pasti kekuatannya itu sangat besar. Dan itu memang apa ya, ini menjadi bisa dikatakan ya mudah-mudahan bukan kesempatan terakhir ya untuk menyaksikan mengoperasikan layar seperti ini di Nusantara. Jadi itu motivasi saya ikut dan ini waktu berlayar saya buat catatan dan memang untuk direncanakan buat buku karena buku yang membahas khusus tentang Padewakan itu belum ada, masih sedikit-sedikit. Jadi ya di kegiatan ini ya harapannya ketika selesai, alhamdulillah kita berlayar dengan sukses, ya bisa terbit buku tentang Padewakan, khususnya catatan-catatan perjalanannya.